Saya beri waktu kepada saudara Muhammad Barni 1 kali 24 jam untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada lembaga adat. Masyarakat Baduy kunjungi rumah dinas Kapolda Banten. Harapan kami ke depannya itu Kabupaten Lebak, Provinsi Banten maupun Republik Indonesia itu supaya aman, aman, tentrem, sejahtera. Baru subur, makmur, marifah, jinawi untuk seluruh masyarakat Indonesia ini. Di luar dugaan bahwa Pak Kapolda begitu bijaknya memberikan ruang untuk bersilaturahmi secara langsung dengan para delegasi, dan ini saya kira menjadi pelipur kekecewaan mereka juga. Saya ingin menyampaikan persoalan mendasar bahwa apa yang dituliskan oleh saudara Muhammad Barni di akun Twitternya yang bagi kami itu maknanya adalah sebuah penghinaan. Apa yang Anda sampaikan di Twitter itu, Anda tahu, itu menyakiti 14.600-an jiwa masyarakat adat Banten. Nah, sekarang begini, saya beri waktu kepada saudara Muhammad Barni 1 kali 24 jam untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada lembaga adat. Ketua adat Baduy meminta oknum yang lecehkan Jokowi dan warga Baduy diproses hukum. Ketua adat Baduy Luar Jarod Saija meminta kepada aparat penegak hukum untuk memproses penggunaan media sosial yang telah melakukan pelecehan terhadap warga Baduy dan Presiden RI Joko Widodo pada beberapa waktu lalu. Sebelumnya diketahui, pemilik akun medsos tersebut bernama @pauletariat tersebut viral lantaran menghina Jokowi dan warga Baduy secara keseluruhan. Setelah ditelusuri, ternyata yang bersangkutan berinisial MB. Itu memang harus dituntut sesuai dengan aturan hukum. Soalnya itu tidak boleh melecehkan siapapun, apalagi pakaian adat Baduy yang digunakan oleh Presiden. Demikian kata Jarod Saija saat ditemui di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Dirinya pun meminta agar kasus tersebut untuk tetap diproses hukum, sekalipun yang bersangkutan telah meminta maaf di sosial media atas perbuatannya. Pihaknya pun menyayangkan dengan perilaku pelecehan kepada masyarakat Baduy yang menurutnya telah menyakiti hati dan perasaan warga Baduy. Sementara itu, pecinta Baduy pun geram. Mereka minta penghina pakaian adat Baduy untuk ditindak. Nama Baduy menjadi perbincangan warganet setelah adanya kasus penghinaan terhadap pakaian adat Baduy yang sedang dikenakan Joko Widodo pada sidang tahunan MPR atau DPR 2021 pada Senin 16 Agustus 2021. Kehebohan ini dimulai setelah akun @pauletariat mengomentari foto Jokowi yang sedang mengenakan pakaian adat Baduy lengkap dengan ikat kepala, tas lempang, dan sandal khas masyarakatnya. Dia menuliskan narasi yang sangat merendahkan. Dia bilang Jokowi pakai baju adat Baduy itu cocok sekali, tinggal bawa madu dan jongkok di perempatan. Demikian cuitannya. Kendati cuitan tersebut sudah dihapus dan akun itu meminta maaf, namun beberapa tokoh di Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten mendesak agar pengunggah cuitan yang screenshotnya sudah menyebar luas diproses hukum. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Aktivis pecinta Baduy Uday Syuhada menuntut agar Muhammad Barni yang diduga pemilik akun @pauletariat untuk segera menyampaikan permohonan maaf secara langsung dan terbuka serta pernyataan tak akan lagi menghina warga Kanekes. Dalam press release-nya yang dikirim ke awak media, Uday Syuhada menegaskan apabila dalam 1 kali 24 jam sejak dibuatnya pernyataan ini tidak diindahkan, maka Uday Syuhada dan kelompok pecinta Baduy akan menggalang berbagai elemen warga Banten untuk meminta pertanggungjawaban Muhammad Barni secara langsung kepada masyarakat adat Baduy. Membaca tulisan saudara Muhammad Barni, oknum wartawan salah satu media melalui akun Twitternya yang diunggah Senin 16 Agustus pukul 8:40 adalah bentuk penghinaan terhadap masyarakat adat Kanekes Baduy. Kalimatnya sangat merendahkan. Tak pantas seorang jurnalis membuat statement yang menyakiti hati orang Kanekes. Cuitan itu terbilang rasis dan su'ul adab yang sangat tidak pantas diungkapkan oleh seorang insan pers, kata Uday.
Karena itu dia selaku pecinta Baduy yang mengaku intens berkomunikasi dengan para tokoh adat sejak 1994 menyatakan keberatan atas pernyataan Muhammad Barni dalam Twitternya yang menghina orang Kanekes. Salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Lebak, Unro Al-Juhri, meminta aparat kepolisian untuk memeriksa pemilik akun Twitter @Proletariat yang dianggap mengeluarkan kata-kata yang menghina budaya lokal. Sebagai masyarakat Lebak, Unro mengaku tak terima jika warga Baduy diidentikan sebagai penjual madu yang jongkok di perempatan. Dirinya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo yang sudah mengenakan baju adat Baduy saat pidato kenegaraan. Ini suatu kehormatan bagi masyarakat Baduy, Lebak dan Banten pada umumnya, sebagai bentuk bahwa budaya Baduy mendapat tempat spesial di level nasional dan internasional. Hal senada juga dikatakan Unro. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Lebak, Jafar Toha, juga mengaku geram dengan beredarnya cuitan yang menurutnya tidak hanya menghina presiden namun juga menghina budaya Baduy. Ketua KNPI Lebak meminta aparat penegak hukum segera melakukan proses hukum kepada pemilik akun Twitter @Proletariat. Kata Jafar, walaupun sudah dihapus, cuitan itu sudah dibaca oleh warganet, maka proses hukum harus dilakukan. Dan setelah diselidiki oleh warganet, kabarnya akun @Proletariat mempunyai nama asli Barni Muhammad alias Dio. Dia merupakan seorang pekerja di salah satu media berita di Indonesia. Sebelum akun Twitternya dihapus, ia sempat menuliskan permintaan maafnya karena telah berlaku demikian. Terkait dengan tweet gua soal Baduy, saya cuma mau bilang begini, saya sama sekali nggak ada niat untuk menghina suku Baduy. Saya tahu Baduy memiliki nilai dan kearifan yang luhur, tapi memang benar saya memiliki keprihatinan terhadap suku Baduy yang harus berjalan kaki ratusan kilometer, kemudian menggelandang di Jakarta demi jualan madu hutan 100.000 per botol. Dengan demikian, saya meminta maaf atas cuitan saya khususnya kepada warga Baduy. Saya mengakui kesalahan, akan belajar lebih bijak dalam mengeluarkan pendapat soal masyarakat adat Nusantara. Begitulah tulisnya. Namun nasi sudah menjadi bubur, bagaimanapun juga proses hukum tetap berlanjut. Hal ini sebagai pelajaran kepada semuanya agar tidak sembarangan dan tidak serampangan untuk menghina seseorang, apalagi adat ataupun suku yang ada di Indonesia. Puluhan masyarakat Baduy mengunjungi rumah dinas Kapolda Banten Irjen Pol Dr. Rudy Haryanto Adi Nugroho. Kedatangan perwakilan masyarakat Baduy ke rumah dinas Kapolda Banten merupakan undangan langsung dari Kapolda Banten. Adapun kedatangan perwakilan masyarakat Baduy tersebut disambut langsung oleh Kapolda Banten Dr. Rudy Haryanto Adi Nugroho bersama istri serta didampingi oleh Dirbinmas Polda Banten Kombes Pol Riki Yanwarfi, Kabid Humas Polda Banten, dan Kapolres Serang Kota AKBP Yunus Hadid Purnomo. Ini adalah sejarah baru di lingkungan kepolisian daerah Banten. Bahkan sejak ada Polwil sebelum Polda, baru kali ini seorang Kapolda mengundang delegasi adat Baduy yang melakukan upacara seba ke Provinsi Banten. Karena sebelumnya tidak pernah terjadi adanya upaya atau keinginan dari seorang nomor satu di jajaran kepolisian Banten berkeinginan silaturahmi. Makanya mereka sangat senang sekali. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.